Caranya klik di sini, enter, kemudian tekan tombol tab, maka muncul kolom berwarna biru di sini. Berjumpa lagi di channel Cara Tutorial Teknologi. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat mind mapping atau peta konsep. Di sini kita cukup menggunakan Microsoft PowerPoint saja. Ada dua cara nanti yang akan kita pelajari. Cara yang pertama, cara yang sederhana, hasilnya seperti ini atau seperti ini. Ini menggunakan menu Insert, kemudian Smart Art, kemudian hierarki. Ada dua tadi ya. Ada yang horizontal hierarki dan ada yang horizontal multi level hierarki. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua nanti akan kita bahas menggunakan cara manual, menggunakan bentuk-bentuk yang ada di Microsoft PowerPoint ini, kemudian menyambungkannya dengan garis yang ada di sini ya, kurva. Yang ini contohnya atau yang ini. Untuk bentuk yang manual ini yang kita bikin, ini kita bisa buat sesuai dengan selera kita dan kebutuhan kita. Oke, baik, kita mulai saja ya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa ya untuk subscribe dulu bagi yang belum. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan pelajaran ini atau tutorial ini bisa bermanfaat. Oke, kita buat di slide yang kedua. Di sini saya coba hapus dulu ya. Kita akan mencoba membuat peta konsep sederhana seperti ini. Caranya pilih menu Insert, kemudian Smart Art, kemudian hierarki, kemudian saya buat yang horizontal hierarki. Oke. Baik, berikutnya saya biasanya memilih warna dulu nih yang cocok. Nah, misal yang inilah. Kemudian selanjutnya kita pilih model. Modelnya mau yang seperti apa? Silakan. Saya ingin yang ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke isiannya, ke teksnya di sini. Klik saja di teks di sini, kemudian nanti akan muncul dialog box seperti ini. Anda tinggal langsung mengetikkan di sini juga bisa. Misal saya ingin membagi ini pelajaran TIK nih. Pelajaran TIK ini saya bagi dua, yaitu hardware dan software. Oke, kemudian yang hardware ini saya bagi dua. Mau yang input, ada yang output. Nah, kemudian yang software juga ingin saya bagi dua nih. Yang software bisa saya bagi dua, misalkan sistem operasi. Dan, nah ini untuk menambahkannya, Anda bisa klik kanan di sini, kemudian add shape, kemudian add shape before. Klik. Nah, atau after boleh. Kalau after tadi di setelah, kalau before tadi di atas. Kemudian Anda klik kanan, kemudian edit text, kemudian tambahkan misal aplikasi. Itu cara menambahkan ya. Atau ada cara yang kedua cara menambahkan. Kita hapus lagi yang ini ya. Oke. Anda cukup di sini masuk ke kolom teks di sini, kemudian Anda tekan enter saja. Enter, langsung muncul. Kemudian Anda tinggal langsung menuliskan di sini aplikasi. Mudah ya? Oke, kemudian berikutnya input ini mau saya bagi lagi nih. Gimana caranya? Nah, Anda gunakan kolom teks yang ada di sini. Klik di teks input, kemudian enter. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard Anda. Enter. Maka akan bertambah kolom di sebelah kanan. Saya tuliskan input itu apa? Mouse. Kemudian untuk menambahkan tinggal enter saja keyboard. Seperti itu. Di outputnya sama. Klik di output di sini, kemudian enter, kemudian tekan tombol tab pada keyboard. Outputnya itu misal monitor dan printer. Oke, seperti itu ya. Nah, kita tambahkan nih yang ini sistem operasi. Sistem operasi yang akan kita pelajari, misalkan enter dulu, tekan tombol tab, kemudian di sini Windows. Enter lagi, saya tambahkan Linux. Oke.
enter lagi, misal saya tambahkan Android, ada 3 nih yang akan kita pelajari. Nah, kemudian di aplikasi, enter, tekan tombol tab. Misal saya mau pelajari MS Office. Kemudian saya ingin belajar Corel Draw. Oke, seperti itu ya. Mudah ya caranya. Nah, untuk membuat seperti ini sama ya seperti tadi, menggunakan menu insert, kemudian smart art, kemudian saya pilih hierarki, kemudian saya pilih multi level hierarki. Klik di sini. Oke. Langkah berikutnya saya pilih warnanya, mau yang ini. Saya pilih modelnya, mau yang ini. Oke. Begitu ya. Kemudian saya pilih di sini misal TIK. Di sini kita akan belajar hardware, kemudian software, kemudian kita akan belajar apa satu lagi ya? Oh, online ya. Sekarang zamannya online. Yang hardware tadi kita bagi 2 ya. Caranya klik di sini, enter, kemudian tekan tombol tab, maka muncul kolom berwarna biru di sini. Oke, hardware tadi ada input, enter, ada output. Kemudian yang software tadi kita bagi 2, ada sistem operasi dan ada aplikasi. Kemudian yang online ini kita misal ingin belajar apa ya? Website ya, dan belajar Google Drive. Oke, seperti itu ya. Mudah ya cara membuat sebuah peta konsep atau mind mapping sederhana menggunakan menu Insert Smart Art. Silahkan dipraktekkan. Dan untuk berikutnya kita akan membuat peta konsep yang lebih kompleks seperti ini menggunakan menu Shapes yang ada di sini. Kita akan bahas pada video berikutnya ya, supaya tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.